Halo, aku Gusi. Hari ini aku mau menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut sebagai perang terbesar melawan kolonialisme Belanda di Pulau Jawa. Perang ini menyebabkan kas Belanda yang kosong dan menewaskan hampir 200.000 orang. Siapakah Diponegoro? Diponegoro merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono III dari istrinya Raden Ajeng Kolowati. Perang Diponegoro memiliki penyebab yang dapat dikelompokkan menjadi sebab umum dan sebab khusus. Faktor penyebab umum, yang pertama, wibawa kesultanan semakin rendah. Masuknya budaya barat yang negatif seperti minum-minuman keras. Sistem sewa tanah yang menempatkan rakyat semakin menderita. Berbagai macam pajak yang dibebankan terhadap rakyat. Faktor penyebab khusus, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Ia memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Faktor penyebab khusus lainnya, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda. Visi dan cita-cita Pangeran Diponegoro membentuk Kesultanan Yogyakarta yang memuliakan agama yang berada dalam wadah negara Islam. Perang dimulai pada tanggal 20 Juli 1825 ketika pada sore hari rakyat Tegalrejo berduyun-duyun berkumpul di dalam Tegalrejo dan menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro. Pertempuran sengit terjadi dan Tegalrejo dibumi hanguskan oleh Belanda. Gua Selarong kemudian menjadi pusat perlawanan, tempat menyusun strategi. Dari Gua Selarong ia merencanakan penyerangan ke Keraton Yogyakarta yang dikuasai Belanda, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan perang, menyusun daftar bupati yang dapat kerjasama. Pangeran Diponegoro didukung oleh berbagai pihak. Tercatat 15 pangeran dan 41 bupati bergabung mendukung perlawanan Diponegoro. Pangeran Diponegoro melakukan penggalangan dana, mengumpulkan barang-barang pemberian rakyat seperti perhiasan. Sebagai komandan perang, beliau dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah Sentot Prawirodirjo, dan Kiai Mojo. Perang Diponegoro meluas bahkan hingga ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Salah satunya Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, Magetan, bahkan Kediri. Belanda tidak tinggal diam. Jenderal de Kock menerapkan strategi benteng stelsel. Benteng stelsel adalah taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah musuh dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Strategi ini berhasil mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Menyerahnya beberapa pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro menjadi pukulan yang berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Perang ini terus berlangsung. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Demikian akhir perjuangan dan perang Diponegoro
walaupun sudah berakhir, tetapi semangatnya masih dikenang hingga kini. Referensi yang digunakan adalah terima kasih kepada sumber aset. Demikian